Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyurading. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Valencia Grand Prix balapan, agak setengah ngantuk sih menurut gue, karena emang boring as fuck. Dan ada pemain, mainnya main aman cuk, kurang gigit. Walaupun di awal-awal udah kayak ada yang patah ternyata wingletnya. Dan gue lihat sendiri gitu, ada yang patah. Tahu siapa yang patah tuh? Antara dua pembalap itu. Tapi ya banyak yang crash juga cuy, dan momen sedihnya ada juga. Aduh, sedih nih, padahal bagus banget itu, tapi ditinggal apa, lu bagus pas lagi disayang-sayang gitu. Aduh, pas bagus banget lagi. Ya, di sini gue pengen langsung ngerangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Yang pertama langsung aja, Sayonara Suzuki. Ya, comeback 2015 dan 2020 juara. Ya, bisa gue bilang kayak oke. Suzuki bisa raih gelar di 2020 itu miracle, karena emang efek pandemi juga ya kan, nggak diprediksi juga. Tapi di sini konsisten yang diperlihatin di musim 2020 itu jadi kayak oke. Nggak mesti harus sering juara, sering raih podium, tapi seenggaknya konsisten buat raih poin. Dan kita bisa lihat kayak gimana Suzuki di 2020 kemarin, kuat banget. Apalagi yang juara itu rider keduanya, si Joan Mir. Dan menurut gue di balapan terakhir ini, Suzuki benar-benar nunjukin kapasitasnya kalau dia tuh masih mampu buat raih kemenangan terakhir, dan dipersembahkan oleh Alex Rins. Wow, nggak diprediksi juga gitu loh. Walaupun gue cuman prediksi kayak ya paling 5 besar doang udah gitu. Tapi ternyata begitu lepas start, langsung tancap gaspol remblong tanpa ada kayak gila, udah nggak kasih ampun. Dan tiba-tiba tau nggak, udah ada di posisi terdepan, dan udah dari awal balapan sampai akhir balapan udah gaspol aja. Tapi buat gue ini jadi Alex Rins kayak kasih kado perpisahan yang bener-bener manis banget. Perpisahan yang akhirnya gue bisa menang terakhir kali sama Suzuki di balapan terakhirnya musim ini. Dan apalagi musim depan pindah ke LCR Honda, dan Suzuki pamit di musim ini. Bener-bener nggak disangka-sangka juga gitu loh. Suzuki motor yang bagus ya kan, pakai mesin yang 4 silinder ya kan, 4 silinder segaris, tapi performanya nggak kalah bagus sama yang pabrikan-pabrikan Eropa atau yang lain, atau bahkan mesin Honda. Ya, kita lihatlah performanya kayak gimana gitu. Suzuki di musim ini karatan parah. Naik turun kayak jeblok aja gitu loh. Terus tiba-tiba kok menang di Australia, terus habis itu bisa menang di di Valencia. Udah kayak oke, penutup yang manis banget buat Suzuki menurut gua. Suzuki. Dan ya buat gua Alex Rins ini ibaratnya kayak gue bisa acceptable kalau emang The Bakery ini benar-benar luar biasa, karena emang dari awal dia yang ngembangin, dan dia yang setup motornya ya, dia yang kasih yang terbaik, dan akhirnya dia bisa raih hasil bagus di balapan ini dan bisa raih hasil kemenangan. Dan buat posisi pertamanya, buat kemenangan Suzuki yang terakhir, congratulations and sayonara Suzuki. Next, banyak yang crash ya, mulai dari Marc Marquez, Jackie, terus habis itu Alex, dan 2 Aprilia nggak tahu kenapa retired. banyak Paul Espargaro crash juga. Banyak banget yang crash, sayang banget gitu. Apalagi Marc Marquez, balapan di rumah tapi crash ya kan, padahal tuh startnya udah bagus gitu, udah oke lah, udah dari posisi 3, tapi terus tiba-tiba kayak kesusahan buat nemu ritme balap, karena emang belum 100% pulih juga. Dan ya oke lah, tapi crashnya ini menurut gua kayak anjing, gua udah capek-capek posisi 2 ya kan, tahu-tahu crash. Malu gua anjing, di rumah sendiri lagi. Ya udahlah, mau gimana lagi. Yang crash ini menurut gua kayak sia-sia gua anjing. Udah balapan terakhir ya kan, udah gitu Jackie pula balapan terakhir sama Ducati. sedih banget anjing, kayak kenapa sih harus crash gitu loh, padahal bagus ritmenya dari awal gitu loh.
si apa si Jeki, tapi ya gitulah, ya lu tau lah Jeki kayak gimana gitu loh. Kalau kalau di Ducati kadang-kadang kalau lagi bagus tiba-tiba crash kan, nggak kan, kayak anjing udah bagus tapi kok motor gue begini gitu loh, tiba-tiba crash kayak ngelebihin limit gitu. Gitulah, emang banyak yang crash kemarin, cuman finish 16 pembalap kalau salah kemarin yang finish. Alex kayaknya finish cuman masih lebih dari 1 lap, cover lap ya. Oke, next Binder dan Martin ya, best podium lah buat musim ini. Binder, gue pengen bahas Binder dulu. Binder menurut gue di musim ini oke banget, oke, karena dia bisa bisa ngerekap motor dengan baik, ngegendong motor dengan oke. Karena apa? Gila, Miguel aja yang menang 2 kali aja kesusahan gitu di KTM buat musim ini. Tapi Brad Binder konsisten di top 10 atau enggak ya, seenggaknya bisa raih poin maksimal tuh di zona top 10 aja udah. Dan menurutku di balapan ini oke punya, dan bener respectnya gila di balapan ini. Malah dari 6 bisa kedua itu gila sih. Dan menurut gue menyalip Marcos aja udah kayak susah setengah mampus gitu. Tapi menurut gue di balapan ini man, benar-benar luar biasa. Dia kayak udah beda lah levelnya dibanding pembalap-pembalap yang lain, beda level loh pembalap-pembalap yang lain dibanding Brad Binder. Dan menurut gue di sini penampilan Brad Binder, dan menurut gue buat posisi 2 nya oke, bagus banget. Dan KTM buat musim ini kayak masih bisa tampil lebih baik lagi seharusnya, tapi ya karena emang performa motornya yang kayak traktor tapi lebih kencengan dikit ya kan, lebih kencengan dikit. Dan menurut gue di musim ini KTM harus lebih bisa ngembangin motor yang lebih powerful lagi biar bisa bersaing di papan atas, gitu aja sih. Dan menurut gue buat posisi 2 nya good job and do your best for next season Brad Binder. Dan dari Jorge Martin sendiri gue bisa lihat dari performa musim ini kayak angin-anginan walaupun sempat podium. Dan ya gitulah, akhirnya ujung-ujungnya sempat mau direkrut sama Ducati pabrikan dan tidak jadi, malah milih Enea Bastian ini. Dan justru Enea yang dipilih, justru dia malah tetap di Pramac Racing walaupun tetap settingan nanti yang 2023 ya. Dan menurut gue ini jadi hasil yang bagus dan bisa jadi lebih baik lagi buat musim depannya. Dan ya ibaratnya ini kayak ya udah, ini hasil terbaik gue yang bisa gue lakuin gitu. Next itu ada Fabio yang benar-benar luar biasa musim ini. Kenapa gue bilang luar biasa musim ini? 1, motor bapuk, motor butut, motor udah kayak traktor. Lo tau Aston Martin nggak? F1 itu tapi versi motornya traktor, buset, itu udah kayak parah itu motor sampah itu. Cuman Fabio yang bisa kendaliin. Karena kenapa? Fabio itu selalu bawa limit motornya sampai ke batas yang benar-benar ya batas maksimal motor, batas benar-benar limit of the motor gitu loh. Jadi gue melihatnya kayak Fabio tuh berjuang sendiri. Sisa 3 pembalapnya mana? Sampah semua. Frankie yang ini sih bukan masalah pembalapnya juga, pembalapnya sih bagus-bagus. Mekaniknya, isian Yamaha-nya kayak tai gitu. Kayak lu rekrut pembalap bagus-bagus, tapi engineer-nya malah fokus ke Fabio doang. Lu kan jadi kayak Honda. Gila, Honda bagus cuma gara-gara Marcos doang. Gila lu. Ya lu mau ngikutin Honda mau sampai kapan kayak gitu? Ya ibaratnya ya mohon maaf, kayak lu ngikutin zamannya Rossi dulu. Rossi juga sama kayak gitu. Ujungnya apa? Ngedrop 2007, 2006 udah mau dapet gelar depan mata, taunya motor lu banyak masalahnya. Terus habis itu kejadian kan musim ini lu motor udah ya motor sampah menurut gua. Karena emang anjing motor apaan gitu ya, empon-empotan ya kan. Pada musim kedua baru kelihatan Yamaha-nya begitu banget
sampah banget. Dan menurut gue di musim ini cuma Fabio doang udah. Fabio bener-bener wah udahlah, nyelamatin muka Yamaha banget lah di musim ini, karena emang Fabio doang udah yang bisa bawa itu motor. Selebihnya apalagi di balapan kemarin udah kayak wah kacau parah lah, ibaratnya Fabio udah ngegendong banget gitu, dan bisa finish posisi 4 udah kayak udahlah, ini hasil terbaik gua ya, walaupun gua nggak raih gelar tapi seenggaknya gua masih bisa raih yang terbaik buat Yamaha. Dan ini menurut gua udah kayak oke, mungkin kita kalah di musim ini tapi musim depan kita bakal coba. Dan ayo, ini top speednya lu udah tingkatin gitu, dan lu udah rekrut orang dari Ferrari juga, dari F1 lagi, dan lu nggak main-main soal ini. So gua berharapnya di musim depan Fabio bakal bisa jadi kontender champion lagi, dan ya bisa rebut gelar di musim depannya. So for your fourth place in Valencia, good job and do your best for the next season. Yang terakhir, Pecco finally deserve it. Pecco akhirnya jadi juara, ya. Juara dunia. Gue bisa bilang layak. Karena kenapa? Ya layaknya layak. Oke, karena udah bisa ketebak gitu. Dan jaraknya juga 23 poin. 23 poin cuy. Jadi di sini gue ngeliatnya dia main aman banget sih. Di sini main aman, kayak dia nggak begitu ngeraih hasil yang bagus juga, karena emang jaraknya juga udah 23 poin ya kan, mending nyari aman gitu loh, dan nggak ada unsur tim order juga. Dan emang kalau lu mau nyalip aja gitu loh, emang karena udah aman juga ya kan, selama lu nggak buat kesalahan. Dan oke, menurut gue emang musim ini, berjalannya musim ini apalagi per musim kedua itu Pecco bener-bener untouchable, nggak tersentuh sama sekali. Walaupun ibaratnya kesentuh sama temannya sendiri ya kan. Nah, teman calon satu timnya dikit lagi. Calon teman satu tim si Enea Bastian ini yang menurut gua hampir kayak kembang kempis tuh, bikin jantung gua naik turun. Sebenarnya bagus sih ibaratnya persaingan kayak gitu, dan Pecco sendiri nggak mau tim order. Tapi di sini gua ngeliatnya musim ini Pecco layak banget. Apalagi ini rider Italia pertama setelah terakhir paling tinggal lagi di 2009. Nunggu 13 tahun cuy baru ada pembalap Italia lagi. Dan yang menang udah gitu, yang kayak juara anak didiknya lagi. Aduh, udah komplit ibaratnya. Dan nunggu puasa 15 tahun ini bener-bener ada harga yang luar biasa buat Ducati, dan ya terbantu sama 8 motor bangsat itu sih. Jadi menurut gua nggak sia-sia juga gitu Ducati sampai bisa ngambil 8 motor, karena emang performa motornya yang benar-benar luar biasa, dan dikasih paket yang mumpuni juga gitu loh di musim ini. So buat posisi pertamanya, buat juara dunianya congrats, dan do your best for next season Pecco Bagnaia. Balapan yang menurut gue di sepanjang musim oke buat ditonton dan cukup seru buat ditonton. Oke, mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau dengan salah mohon dikoreksi. Ya, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe.